Sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, boleh terang Bu? Sambil membagi kue. Sambil badiang nasi masak. Kecil orang-orang dulu ke itu. Mandayuang biduk kailia. Alhamdulillah sampai malam ini juga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. InsyaAllah zahir dan batin diberikan oleh Allah kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan. Alhamdulillah kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapati itu semua. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ngado, dan awak lai istiqomah. Maka kita selalu syukuri atas itu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Quba yang sama kita hormati, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik malam ini kita diantarkan oleh umur kita masih berada di bulan Rajab. Tadi sudah ada pengumuman akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa yang agung di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj yang sangat luar biasa. Dan itu di luar jangkauan akal manusia. Tetapi itu adalah seluruhnya biidznillah, atas izin Allah. Jadi apapun kejadian peristiwa yang terjadi di alam ini semuanya adalah biidznillah. Walaupun ranting yang patah, daun yang jatuh, itu adalah biidznillah. Tidak ada yang kebetulan. Karena ada orang menyebut kebetulan-kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Dalilnya Al-Quran, ma khalaqta hadza batil. Nah itu. Tidak ada satupun yang batil. Yang batil itu yang sia-sia. Semuanya punya hikmah, punya makna. Kadang awak belum mampu, belum sanggup untuk mengambil hikmah di balik kejadian itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang bertanya, beko Bapak Ibu, boleh. Peristiwa yang agung di bulan ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tadi dalam muqaddimah sudah dibacakan, diabadikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Surat yang ke-17, ada yang menyatakan surah Bani Israel, ayat yang pertama. Diawali oleh Allah, Allah memuji dirinya. Jadi kalau Allah boleh memuji diri, boleh. Nyawa yang tak boleh manusia kau. Kalau awak memuji diri awak, ana maunya tu. Tua kondak di den, garah-garah den. Macam-macam lah gitu kan. Itu tidak boleh. Tapi Allah Subhanalladzi, Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, kan gitu bahasanya. Jadi lengkap di situ. Allah mengawali dengan puji-pujian. Artinya apa? Bahasa yang terkandung di dalamnya, peristiwa itu adalah peristiwa yang suci, yang mulia, yang agung, yang tidak bisa disangkal oleh otak manusia.
Karena banyak para ilmuwan yang mengadakan penelitian itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu sawanah Nabi Muhammad saja, atau memang dengan rohnya, atau dengan jasadnya, atau roh dengan jasad, dalam waktu yang sekian sesaat, tidak lama doh. Dalam riwayat itu sebelum subuh Rasulullah sudah berada di bumi lagi. Kok bisa? Maka ada orang-orang kafir itu, tidak masuk di akal, karena memang tidak makan akal. Makanya Allah mengagia 4 hidayah kepada manusia. Aku yang tidak boleh lapih. Dan ini yang banyak tidak difahami oleh manusia, termasuk kaum muslimin. 1, hidayah naluri. Apa tu Bu, naluri? Feeling ya. Feeling, naluri. Kalau anak keteknya, kalau awihnya menganyo menangis. Kalau inyo lapar menangis yo. Anak bayi rumah nyo belum sama kecil dah. Kalau nyo digigit samui menangis yo. Basahnya menangis yo. Buang air kadang menangis yo. Tangis. Yang kedua, panca indera, pengembangan hidayah yang pertama. Dan kategori akal. Kuah. Akal. Dan ini seluruh banyak manusia yang mempunyai kok. Tapi ada yang keempat, yang tidak mampu, tidak bisa dicerna oleh akal, maka kita harus lari kepada hidayah yang keempat ini. Apa itu? Yaitunya ad-din, agama. Jadi kalau nak makan di akal, tidak usah diakal-akalin, tapi lari ke agama. Peristiwa Isra Mi'raj termasuk salah satu adalah peristiwa yang di luar akal manusia, tetapi itu adalah jatuhlah lari kepada iman. Makanya Allah memuji subhanalladzi. Jadi kalau ada yang menyatakan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad jo jasadnya atau rohnya saja, ada bahasa di sini bi abdihi, abdun, abada, abdun, hamba. Nah, para mufasir menyatakan hamba di sini adalah Nabi Muhammad lengkap ruh dengan jasadnya. Itu yang dikatakan hamba itu. Hamba Allah gitu kan. Kalau lah meninggal itu udah lain bahasa panggilannya itu. Hamba Allah kan ada kadang-kadang kan hamba Allah gitu kan. Infak hamba Allah gitu kan. Tapi di sini yang ajaibnya, yang hebatnya, Nabi Muhammad itu Allah yang mengakui sebagai hamba. Tapi kalau dalam kehidupan masyarakat yang mengaku hamba Allah itu kan awak. Pak, awak berimpak cik, tolong tuliskan di papan. Siapa nama ibu? Hamba Allah sebut. Itu kita yang mengaku. Kalau di sini Allah yang mengakui. Ini beda itu. Kalau kita yang mengaku, berarti pengakuan awak. Kalau Allah yang mengakui, itu sudah ada ujian, sudah ada teruji, dan itu adalah sudah ada jaminan-jaminan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, kita tidak membahas hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya itu dari Mekah ke Palestina yang sekarang kan yang dijajah oleh orang-orang Israel itu, dia ingin menguasai. Itu jaraknya dalam tafsir ada yang menyatakan sebulan perjalanan onta. Kalau untuk jalan tahu selawat apa ibu? Saya kencang ke mungku, kencangnya ke belakang gitu kan. Epak-epak situ untuk beda dengan kuda. Kuda berlari kencang itu lain ceritanya itu. Kalau unta itu hanya pembawa beban, jalan. Nah, itu ada menyatakan 1 bulan. Itu dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, kalau Jakarta kan mungkin itu doh. 1 bulan baru.
Itu baru Isra, perjalanan bumi, masih di alam dunia, alam fisika. Belum Mi'raj, ini letter L tuh. Isra, Mi'raj. Nah, gitu. Makanya salat itu, nanti jatuhnya pada salat itu as-salatul mi'rajul mu'minin. Gitu. Jadi makanya dalam salat itu memang betul-betul kita salat. Karena salatul mi'rajul mu'minin, naik, apa yang naik di situ? Bukan jasad. Karena dalam kajian ilmu tasawuf itu adalah ruh berdialog dengan Allah. Maka dalam salat itu ada istilahnya tumaknina. Tidak boleh salat tak kaja-kaja. Gitu. Jadi oleh sebab itu di dalam Isra wal Mi'raj itu adalah sesuatu yang sangat agung. Puasa itu datang wahyu. Haji datang wahyu, watimul hajj, sanakan haji. Zakat wahyu turun. Dan perintah-perintah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain itu turun. Kalau salat, itu beda tuh. Kalau salat itu Rasul yang mulia langsung menghadap kepada Allah. Tidak sama dengan ibadah yang lain. Maka salat ko bajaleh-jaleh bana Nabi mengisian, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh tinggalkan, dilalaikan saja tidak boleh. Makanya diancam di Allah, fawailul musallin, kecelakaan besar neraka wail bagi orang yang salat. Salat yang mana? Alladzina hum, dia lalai. Para ulama tafsir menyatakan lalai di situ, lalai dari segi waktu, lah masuk waktunya main-main juga, lalai dari segi bacaan. Makanya para imam mazhab menyatakan, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dalam ilmu tasawuf juga dijelaskan, salat itu berat. Iya, kata Allah memang seperti itu. Wa innaha lakabiratun illa, ada ilahnya di situ. Salat itu berat. Iyo. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Mana orang yang khusyuk itu? Maka para mufassir menyatakan ada salat sebelum salat, salat di dalam salat, salat sesudah salat. Kalau salat sebelum salat dan salat sesudah salat, nilai-nilai salat itu terlaksana dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kalau dia salat, betul-betul mendirikan salat, pasti. Bu, terang Bu. Kusuk ya Bu ya. Sambil membagi kue. Tidak ada Bu, makan sebut. Tidak ada. Kalau dia betul-betul salat, dia mendirikan salat, pasti dia terjaga. Karena bahasa Allah seperti itu. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan salat itu bisa dia tercegah. Kalau tercegah itu dirinya, mencegah itu lingkungan orang lain. Fahsya wal munkar. Begitu. Tapi kalau dia salat, inyo gunjiang juga, itu belum. Dia salat, dia curi juga, itu belum. Dia salat, tetapi dia fitnah dan ghibah juga, belum. Begitu. Jadi sangat luar biasa nilai-nilai salat itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya di dalam salat itu bahasanya iqamah, aqimus shalah. Qamah itu kan tagak. Iqamat itu kan berdiri, dirikan salat. Bukan i'malis shalah, laksanakan salat, enggak. Tapi dirikan. Mungkin kalau dicontohkan mendirikan bangunan gitu. Yang mendirikan bangunan itu sia, mendirikan rumah itu sia, yang punya rumah. Yang membuat rumah sia, tukang. Tukang punya rumah.
Enggak, rumah sudah itu lain cerita dah. Rumah sudah toko benih ya. Rumah sudah tukang lari. Ada rumah sudah tukang dibunuh. Ada kayak gitu tuh. Rumah sudah tukang pai. Apakah tukang punya rumah? Enggak. Siapa yang punya rumah? Awak. Nah, kalau awak punya rumah ya mungkin dicat, dibersihkan, dirapikan, mungkin dihias, diparancak. Cukup itu ndak masuk AC. Supaya apa? Supaya nyaman. Diwangi-wangian, diperindah, dirikan. Salat kayak gitu juga. Jadi salat itu berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh salat itu, apakah salatnya yang salah? Tidak, orangnya yang salah. Nah, gitu. Karena salat tidak pernah salah. Salat itu kan aturan Allah dan Rasul. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka salat itu adalah sangat luar biasa. Pembahasan kita kemarin gitu kan membahas masalah sunnah itu, salat sunnah. Hiasi, cukup awak na wajib enggak. Perbanyak salat sunnah. Ini kadang-kadang ada merasa cukup pueh dengan yang wajib saja. Kalau orang kampung nama mengecek tu, na wajib itu pembayutang nama itu mah. Tapi podo-podo beruntung enggak, ibarat mangalih enggak beruntung. Untuangnya itulah yang sunnah. Mungkin pembahasan berikutnya sudah pernah kita bahas masalah wudu. Alun solat awak Bapak Ibu, dosa kita sudah diampuni. Kalau ada Bapak Ibu yang belum mengikuti dalam wirid, boleh dilihat dalam YouTube-nya. Bukan saja Musola Kuba. Dah itu, udah kita bahas. Kan kitab Bulughul Maram kita bahas kemarin itu. Itu untungnya kita ngaji itu. Supaya ilmu wawasan bertambah tarui. Dan itu dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi belum sholat, ibu belum sholat, tapi lah berwudu, dosa ibu sudah diampuni. Kan hebat tuh. Beda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang agama lain itu, dia selalu setiap saat berdosa. Apalagi perempuan-perempuannya. Kan perempuan itu ada halangan. Iya Bu ya. Siap halangan bilonya ke mandi wajib. Lai tahu mandi wajibnya. Bilo lah ke mandi wajibnya. Setiap saatnya berdosa. Siap melayan. Suami istri. Kapan dia akan suci? Tak ada. Beruntung awak Islam kok. Beruntung awak. Belum sholat sudah diampuni dia Allah. Setiap wudhu itu berguguran dari anggota wudhu awak tu jatuh dosa itu. Itu belum sholat. Apalagi kalau sholat. Makanya amalan-amalan sunnah itu adalah memberikan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat itu kan tanda pengenal kan tidak ada, KTP tidak ada, KK tidak ada, kartu KIS tidak ada. Kecuali itu. Banyak kartu gini kemana? Tidak ada satupun. Ya Pak ya. Di mana tanda pengenal awak besok? Sebanyak tu mai dari mulai Nabi Adam sampai terakhir yang kamu meninggal. Bukan jutaan manusia tu doh. Ndak lu umat Indonesia tu sadua lah umat dunia gua. Abang kenal awak itu. Di mana Rasulullah kawat cari? Tak ada. Apa tanda pengenal kita? Bekas wudu. Kan luar biasa amalan duduk tu. Makanya wudu itu hukum dasarnya kan sunnah. Tidak wajib doh. Kapan dia wajib? Apabila dibawa untuk ibadah. Dibawa salat, wudu menjadi wajib. Dibawa tawaf, wudu menjadi wajib. Nah gitu. Kalau wudu awak tidak ada masalah. Hukum dasar itu sunnah. Kalau wudu kita pahala, kita mendapat ampunan dari Allah. Jadi oleh sebab itu, makanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa menyatakan setiap sebelum tidur itu berwudu dulu. Di sini ibadah yang terkhusus adalah sholat. Sebelum sholat tertata rapi, dalam riwayat sudah dijelaskan, sudah ada sholat Rasul, sudah, yaitunya sholat malam, sholat tahajud. Ada yang menyatakan, tapi sholat malam.
Jadi Rasulullah tuh malam tuh berkomunikasi dengan Allah sangat luar biasa. Banyak bangun beliau daripada tidur dengan ibadah. Jadi ada yang menyatakan ada Nabi ke gua Hira, ke gua ini, Tahanus dan semacamnya. Itu bukan pai lalok ke situ Bapak Ibu. Pai zikir, merenung, tafakur, bermohon ke Allah. Situasi kondisi umat yang terjadi di kala itu sangat luar biasa. Jadi umat di sana itu kan penyembah-penyembah berhala semuanya. Nah, Nabi sudah kan galau, kalau istilah anak ini kan galau itu. Udah banyak yang meninggal, istri udah wafat. Nah, baru dipanggil oleh Allah, dimuliakan, digembirakan. Itunya dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi di dalam salat itu perlu kita bagaimana menjaga agar ibadah salat kita punya nilai di hadapan Allah. Gitu. Kodape adanya salat awak tu ibarat membayar hutang dibayar halai lansa indah. Iya Pak ya. Macam-macamnya istilah orang tu gitu kan, dibayar halai lansa indah gitu kan. Artinya apa? Itu. Artinya apa? Bahwa kita salat itu tidak menjaga. Kita punya amal yang hebat, yang mulia, yang agung, tapi tidak awak jago elok-elok. Kita punya barang antik mahal balinya. Sedang api sejatuh dia nak awak berang awak. Ndak tanggung birangnya. Ibu apa ibu contoh kan ada lagu 10 juta. Jatuh dia nak pacah tiba di bawah. Ibu galak. Makasih nak ya lah jatuh apa mama gitu kan. Babu. Berang kan? Harta mahal. Dijaga. Makan mencak-mencak awak jual anak macam itu kan. Mahal iko belinya kok dijatuhan, payah membalinya kok. Salat kita jaga. Apanya yang kita jaga supaya salat itu punya nilai. Ada ibadah yang tidak punya nilai di sisi Allah? Ada. Apa yang menghapus? Salah satu contoh itu dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu. Salah satu contoh, hasad. Hasad itu menghabiskan amal ibadah. Hasad tahu tidak Bu? Apa itu hasad? Kece Nabi, iyyakum wal hasadah. Jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Fa innal hasada, sesungguhnya sifat hasad itu yakul, ada yakulul, yakul, memakan kebaikan yang kita lakukan. Seperti apa? Kama ta'kulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering. Kayu bakar tahu Bu? Karyang hari paneh loh, awak bakar. Apalagi kalau pakai bensin. Sabantanya Bu, habis. Mode itu kita sholat, awak hasad, iri, dengki, dijago. Awak sholat, tetapi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar lainnya kita lakukan. Itu ini mau kasih. Makanya itu kecil Allah tadi, kata Allah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu sangat luar biasa. Kalau memang betul-betul salat itu didirikan oleh setiap person pribadi masing-masing, Bapak Ibu, insya Allah aman. Tidak kebagai-bagai itu. Tapi kadang-kadang salat hanya sekedar gugur kewajiban. Allah salat, Allah. Gitu. Bermanfaat atau tidak salat itu tidak mau tahu. Ini yang penting bagi kita. Tentu itu kita jaga.
Dalam pelaksanaan sholat juga kita mengikuti standar-standar dari Rasul. Itu kuncinya. Karena dalam Al-Quran sholat tidak dijelaskan secara rinci. Yang ada dalam Al-Quran perintah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Ba'a cara sholat tidak ada dalam Al-Quran. Apakah sholat pakai ruku, pakai sujud? Ini bacaannya, ini bacanya tak ada. Yang ada di mana? Hadis. Makanya antara Al-Quran dan hadis tidak boleh dipisah. Ada juga orang yang tidak muah bisa juga kepada hadis sebagai ini Al-Quran saja. Nah gitu. Orang-orang orientalis kayak gitu tuh. Jadi oleh sebab itu tentu perlu kita hati-hati dan waspada bagaimana menjaga ibadah salat kita itu agar lebih baik. Bacaan-bacaan salat rasanya Bapak Ibu tidak ada yang tidak tahu lagi itu rasanya gitu kan. Tapi perlu dievaluasi, diulang-ulang itu bahasanya tuh, diulang-ulang. Mulai dari niat saja ibadah itu terlalu itu. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam kalau salat jamaah fardu karena Allah, ujungnya karena Allah. Saya lihat dari rumah loh, dia tidak ada orang kasuruh udah malis dong, dia karena orang tuh, turia tuh, karena orang tuh, langsung kena. Salat yang terberat bagi orang munafik kata Rasul, salat apa Bu? Salat subuh dan salat isya, berat itu. Bagi siapa? Bagi orang munafik. Dalam hadis yang lain ada juga salat asar. Asqalu salatul alal munafikin. Salat yang terberat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh, subhi, fajri. Itu berat. Jadi kalau ndak hadir ka surau, ka musalla, ka rumah saji di waktu subuh, dia tergolong orang munafik? Iya. Kata siapa? Kata Rasul. Jadi kalau ibu ingin mencari orang munafik, cari saja di waktu subuh. Tapi jangan tembak langsung dah. Aku munafik saja selerek ngomong. Betul. Patang tak tiba sudah. Jangan. Cukup awak tahu saya. Atau setidaknya ilmu bagi awak. Cari dalam An-Nisa 1-2. Bara karakter orang munafik tu. Orang munafik tu ingin dicari orang. Kalau tidak ada orang cari tidak mau dah. Pasti tidak namuah. Karena memang kayak gitu karakter orang munafik itu. Innal munafiqi la yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia malas. Salat itu malih. Jadi salat kalau malih salat pasti dia munafik. Itu Al-Qur'an itu. Yura'unan nas, dia riya kepada manusia. An-Nisa 1-2. Jadi lomba orang saja dah. Berarti awak karena orang tu, bukan karena Allah. Maka hati-hati itu. Yang banyak beredar sekarang kan para munafik. Tidak ada orang tiba, tidak tiba dah. Hati-hati. Jangan sampai awak terjebak ke dalam itu. Dan begitu kata Allah seperti itu di dalam Al-Quran. Dan Rasul juga menyampaikan. Jadi salat dijaga termasuk. Jadi salat sebelum salat, salat sesudah salat, dan salat dalam salat. Salat dalam salat itu adalah bagaimana salat itu dijaga bacaannya, takbirnya, rukuknya. Nyo ada penciluk dalam salat. Nyanyinya lah do kalau salah itu pencuri salat. Buka saja di internet dah tu pencuri salat do nyanyinya tu. Siapa yang pencuri salat tu? Salatnya kalau di kampung ambo bahasana salat bentuk cotok ayam saya. Dah. Cepat. Pada salat itu adalah tumanina, ada bacaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas-jelas. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Jelas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Jelas bacaannya. Salat itu bacaan salat, bukan ingatan salat. Kadang kan makana saja. Allahu Akbar.
Bismillah. Allahu Akbar. Kan bekana so ndak bayangan. Entah leta bayang tindak itu kan. Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Barada. Samini domini itu atau tidak ada sekian detik lah. Subhana rabb. 3 kali itu atau sekali subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'ima. Baralamu itu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu sadu Allahnya tuh yang baca tadi itu udah sangat luar biasa tuh. Rabbighfirli. Seperti itu, Bu. Ya Allah ampunilah aku, berarti apa salah? Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Begitu hebatnya. Kan sangat luar biasa tuh. Rabbighfirli warhamni, sayangilah aku. Wajburni, maafkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah ku rezeki yang halal yang baik. Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Kan banyak itu. Kan langsung saja. Kalau kita punya Ka'bah, itu bacanya. Iya. Coba disuruh Rabbil warhamni wajburni itu. Iya, angkat tangan. Iya. Itu pakai masuk dalam. Iya, kan itu doa. Doa, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah. Woi, sangat luar biasa. Angkatlah derajatku. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, itu salat di dalam salat. Salat dalam salat itu. Dan salat itu awak dialog. Nah, kalau bahasanya Pak Quraisy Shihab, bahasanya orang kampus lah gitu. Dialog dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Bahasa awak mengecek-ngecek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi. Baca dalam hadis qudsi. Ar-Rahmanir-Rahim. Alayya ni abdi, hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Jadi Allah membagi salat itu 2 bagian. Bainal abdi, antara hambaku dengan aku. Nah, itu dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu. Jadi apabila hambaku mengucapkan, baru macam-macam tadi itu, maka aku juga menjawabnya. Sama aja, Bu Jawe kan? Lain sehat, Bu? Ibu Jawe. Ambo bertanya Ibu Jawe. Lain sehat, Bu? Alhamdulillah. Itu kan Jawe. Nyambung. Itu yang komunikasi itu. Dialog tuh. Kalau dalam bagian keseharian kan adab nemuin, adab dan etika. Coba kalau ambo mengecek Ibu, ndak tantu juang pangkah dah. Akhirnya kecek Ibu apa kecek Ustaz dukun. Jadi begitulah. Maka salat itu sangat luar biasa. Bagaimana kita menjadikan salat itu segala-galanya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah. Kan sangat luar biasa tuh. Dalam orang ilmu tauhid menyatakan, ilmu tasawuf, wasilah namanya itu. Perantaranya adalah sabar dan salat. Orang salat itu sabar. Woi, capek leh. Baik, Ibu ada nangkap tanya, boleh? Ya. Ya. Umrah dan haji. Ini masalah wudu. Masalah? Kan tadi masalah wudu. Ya, wudu. Kita lepas wudu kita tuh. Ya. Kita di perempuan depan, perempuan belakang kita sempit. Ya. Lepas wudu tuh.
semua lah prosedur saya hilang orang tahu itu. Ya. Bagi inci dia kadang tekan dia. Ya. Terima Bapak itu berapa cerita. Oh gitu. Iya. Begini, di dalam manasik itu ada dedikasi ya, trik-triknya itu. Kalau seandainya tawaf itu tawaf wajib, ini itu, ini ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau tawaf wajib itu adalah rukun, itu perlu sangat dijaga. Perlu sangat dijaga. Baik hubungan mahram dengan yang bukan mahram, lah gitu kan. Kemudian termasuk jaga wudu. Karena tawaf itu wajib dalam keadaan suci, taharah, tidak boleh indah. Kalau seandainya memang selagi bisa kita mengontrol diri, kontrol dulu, tahan dulu. Kan 7 keliling cuman. 7 keliling tawaf itu kan tidak begitu lama, kecuali kalau ramai ya, ramai. Jadi pertama sekali ada usaha, ada upaya untuk soal beko kalau bapak ibu mau pergi haji umrah ya, sampai uduk jauh harus keluar. Dan kalau seandainya tawaf wajib itu harus mengulang balik ya. Kalau tawaf sunnah tidak ada masalah. Gitu. Jadi nanti dalam manasik itu ada dikasih ya, trik-trik tertentunya itu dalam apa itu, dalam pelaksanaan itu. Jadi kalau tawaf wajib itu harus dijaga sebaik-baiknya. Nanti biasanya antara laki-laki dengan perempuan itu dipisah oleh para mutawif. Nanti ada pembimbing yang membawanya. Itu masalah tawaf. Yang lain masih ada Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi salat kita jaga agar ibadah kita punya nilai di hadapan Allah. Inti dari Isra wal Mi'raj itu adalah pelaksanaan ibadah salat yang begitu agung dan mulia, menyelamatkan manusia hidup dunia dan akhirat. Dunia saja diselamatkan, apalagi di akhirat. Kalau tidak salat dipastikan dia tidak selamat. Kalau Bapak Ibu ingin mencari penduduk neraka yang masih ada di bumi, di dunia, orang yang tidak pernah sholat, itu penduduk neraka yang masih berada di dunia. Orang tidak sholat. Saya lihat dalam Al-Quran, masalakakum fi sakar, yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu itu jamak itu, jamak. Ada alif ya di sana ya. Qalu. Jadi seluruh penduduk neraka itu menjawab qalu, kami dulu tidak sholat, lam lakum minal musallin. Berarti tidak sholat. Berarti orang yang tidak sholat adalah penduduk neraka, tapi nya masih berada di bumi. Lalu masuk ke sana dah. Jadi mari anak-anak awak, keluarga awak, kita sampaikan jangan sampai meninggalkan solat. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam mengharungi kehidupan ini menuju kampung yang abadi dan kekal, yaitunya di akhirat kelak. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.